versus World Lion itu secara gratis dengan nyelesain quest aja. Questnya gampang banget, kalian cuma tinggal main, bahkan kayak nebak-nebak tim mana yang bakalan menang di hari tersebut. Dan yang pastinya nanti di event malam pertandingan M4 kalian bisa buka skin chest yang tadi Nevin udah bilang dengan menyelesaikan quest dan pilih skin yang kalian pengen dari skin chest tersebut. Jadi banyak banget ya hadiah-hadiah yang akan disediakan. Tapi tadi kita sempat menyinggung juga ya untuk hadiah figuran nih yang akan kita sediakan juga. Nah, oh ini ya di depan Nevin nih udah kelihatan langsung buat kalian yang pengen punya. M4 Plus tuh udah hadir dari tanggal Desember lah ya, dari 25 Desemberan. Dan kalau misalnya kalian dapetin level tertingginya nih, kalian bisa dapetin figuran Matrix. Tapi kalian juga akan mencapai level 75 dengan mudah dengan cara menyelesaikan quest-quest yang ada, dapetin XP sebanyak-banyaknya juga. Karena nggak cuma figuran, ada skin, Matrix, Light Chaser, dan juga Stellar Brilliance yang udah tersedia untuk kalian. Benar banget, ini keren banget sih. Keren, jadi ya? kira-kira penampakannya bakal kayak gini ya guys ya. Tuh udah di zoom ya. Di zoom. Dari tadi pantesan Lim Kocul tuh ngeliatin ke situ. Oh nggak, tadi kepetes Keren terus ya. Keren. Wah, keren. Kayaknya keren abis kalau- ini tolong dicek ya, siapa tahu hilang nih pulang-pulang kita. Nah, kalau dilihat-lihat tuh di situ kurang keren. Oh gitu, kerennya di mana? Di kamar saya lebih Oh gitu, bisa aja ya. Boleh kelarin dulu Lim Quest ya. Banyak ini stoknya katanya. Kalau teman-teman nonton katanya stoknya banyak. saya beli aja lah. Beli aja lah. Nunggu diamond Mau aja. dibawa pulang katanya. Langsung mau Gak dibawa. boleh. Aduh, dan yang masih juga buat teman-teman kita bakal melihat seperti apa ini udah match point ya untuk tim Eko dan juga tim Hak. Benar. Dan kalau sampai tim Hak turun ke bawah, itu di bawah lebih berat karena lower bracket kita 2 match pertamanya itu bakalan best of 3. Ya. Jadi chance mereka untuk bertahan di bawah tuh itu udah neraka banget di bawah. Benar. Mungkin ya kalau untuk di game ketiga ini ya, jujur untuk tim Hak sendiri, kayak itu victory itu diubah sih. Jadi udah bukan pick hero nyamannya lagi. Apa tuh? Tapi harus pick adaptasi. Adaptasi. Mereka harus beradaptasi, jangan sampai dengan hero-hero yang seperti tadi. Contoh Eudora. Jujur dari draft pick, gue udah lihat Eudora ini agak susah. Karena kalau dipaksa untuk early game dimainin tadi dengan Benikito yang udah sangat beradaptasi, kayaknya nggak bisa. Jadi makanya tadi sempat di last pick, gue notice ke arah entah Parsha, entah Xavier. Kalau berani mungkin ke arah Cecilian. Itu akan lebih efektif. Jadi daripada lebih Eudora di awal. kayak bawa potensi late game-nya ya. Iya, karena asuransinya kurang banget. Moskov di awal nih misalkan ditabrak terus. Heeh. Sampai akhir game pun, katakanlah Moskovnya full item. Iya. Dia tetap susah untuk jadi high ground. Harus Range-nya jadi positioning ya. Moskov tuh gak jauh. Dia Benar-benar. pendek banget. Jadi kayak dia butuh hero long range. Ya mungkin Xavier atau Parsha lah yang paling simpelnya. Atau yang nekat tadi Cecilian. Tapi sayangnya mereka tetap paksa pakai Eudora. Yang dimana itu adalah hero nyamannya mereka. Dan akhirnya hero nyamannya mereka gak bisa main di awalnya, terbaca banget dan ya langsung kalah tadi. Dan bahkan udah ketebak sama kamu. Ya. Ya. Dan Coba ke draft dia dari 2000 2002 2000 berapa tuh? 21 21 ya? 2 tahun Masih lalu. sama. sama. Berarti Berarti mereka udah ketebak ya. harus Tapi keluar dari bayangin. zona nyaman lah ya. Bayangin gini, dengan draft yang sama dari 2 tahun lalu loh, Ya. bisa juara gimana caranya? Iya juga sih. Orang udah tahu oh dia bakal pick ini. Itu berarti kuat banget ya mereka dia di bakal region bikin. mereka ya. Dan bahkan Eko pun udah sadar kayaknya. Iya. Oh ini udah mungkin kemungkinan besar kayak ya mungkin dia bisa bawain lagi ya Eudora. Karena tim Malaysia ini selalu kasih kita kejutan. Dengan Betul. last pick-nya ya kan. Yes. Kayak mereka waktu itu bawa Masya sama Hilda itu terakhir kan? ya. Waktu dari Todak Hilda ya Masya Hilda terakhir. Iya, last pick. Dan bahkan Eudora pun kemarin jadi last pick juga kan. Tadi juga Eudora last Tadi pick juga ya. Eudora. Jadi ya Surprise. sebenarnya mungkin dari Eko lebih kayak mensecure gimana caranya kalau mereka udah nggak bisa kayak counter dari sisi draftnya, mereka counter dari in game-nya. Nah, dan dari Eko juga sebenarnya mereka cukup fleksibel gitu kan, dari segi hero-hero yang mereka pilih kayak Fredrin, Grok. Dari segi role-nya kan itu fleksibel, jadi itu mungkin menjadi salah satu PR juga untuk tim Hak karena kali ini mereka mendapatkan first pick nih. Nah ini. Nah, ini baru nih tukeran. Gift-nya tetap di-ban sama tim Hak karena memang itu hero yang gak bagus lah untuk di first pick, terlalu mahal sih. Tapi kali ini karinya nggak lepas juga. Jadi Eko tahu nih power kari yang memang kuat banget untuk di peta sekarang. Nggak boleh untuk dilepas sekalipun. Dia menawarkan banyak hero sebenarnya. Dan ya langsung mengamankan Joy. Satu hero yang hampir jarang banget lepas. Dan biasanya Joy itu taruh di XP sih. Biasanya Biasanya ya. Kalau nggak di XP mungkin di posisi mid ya. Atau jungler bahkan. jungler ada. Tapi apakah Faramis counter langsung akan diamankan oleh Eko?
di sini, atau bahkan ngebuka Min Sitar aja yang notabene juga counternya dari Joy. Iya, dan lihat deh quotes dari Kalsi. Jadi buat tim yang nonton itu belum kekuatan mereka yang penuh. Jadi untuk sekarang ini kayak masih setengahnya mungkin kita nggak tahu ya. Yep. Itu kata Kalsi. Tapi yang akan kita saksikan karena masih banyak perjalanan juga. Cuman Masih. Joy ini menurut aku agak beresiko sih. Dia high risk high return juga. Gimana menurut Flip? Tapi kalau Joy di pilot yang handal ya, itu bisa 1 lawan 5 pun dia acak-acak bisa sendiri dia. Karena ya shieldnya Gila sih. memang absorbnya kena nerf. Tapi itu nggak jadi masalah besar karena mobilitasnya terlalu cepat. Dia 5 kali dash, bayangin bisa nangkep hero yang dashnya sekali aja udah capek. Ini 5 kali dashnya, ditambah dashnya ketika perfect beat. Dia bisa dapetin immune. Itu yang akan mengerikan banget. Sementara Yuzongnya di night pick lapu-lapu, wow. Berarti kemungkinan besar Joey-nya ini masih fleksibel. Entah Ya. ditaruh di jungle mungkin, ditaruh di mid, atau bahkan lapu-lapunya yang fleksibel. Di XP ataupun di jungle. Dan Kadita yang di secure menurut gue memang menjadi salah satu pilihan yang penting juga. Mengingat gameplay dari Kaditanya Sanji ini cukup berbahaya. Walaupun bukan pick off metode, tapi metode follow up. Tapi sangat-sangat bersinergi dengan timnya sendiri dari Eko. Jadi ya kalau emang nggak sempat di-ban, di night pick jadi salah satu solusi juga sih. Oke, tapi apakah dengan pick off potensi yang bisa dibawakan sama Eko ini ngebuat mereka harus nge-secure roamernya terlebih dahulu kah? Karena posisi dari Valentina tentunya akan di posisi di area mid-nya. Kufra masih bisa dibawakan kalau mereka mau, tapi mereka harus ada satu hero yang bisa langsung instan nge-lock ke arah Joy. Karena nangkep Joy seperti yang Lim bilang ini udah nyusahin banget sih. Maramis masih terbuka dengan cukup lebar tentunya kalau memang mau dibawakan sebagai counter dari sebagai mungkin bisa dibilang satu orang yang bisa sustain untuk team fight-nya, tapi Akai Akai, ini bakal cukup menarik juga. Akai yang punya potensial mungkin akan ada di area jungler ataupun roam. Tapi kita tahu sendiri ya, power heavy spin-nya ini yang bakal mengganggu nantinya. Meskipun emang Joy punya mobilitas yang tinggi, tapi ketika terkena heavy spin, pasti akan ada beberapa efek yang terasa. Begitu juga untuk seorang lapu-lapu yang sama-sama punya mobilitas yang cukup tinggi. Dia bisa cancel juga sih, bisa cancel Kadita, Ya. dia bisa gagalin Lapu juga, nggak gagalin sih, lebih tepatnya untuk nge-cover. Jadi ketika Lapu-Lapu Harit. masuk ke bagian belakang, dia bisa langsung tutupin dengan heavy speed-nya. Dan Harit ini lumayan happening ya sekarang. menurut aku ya, mereka nge-ban Harit nih bagus banget dari Eko karena mereka nggak mau berurusan sama dua hero yang mobilitasnya tinggi. Mereka udah PR banget nih nangkep ke arah Joy. Betul. Mereka kalau sampai ketemu sama Force dan Chrono Dash-nya Harit, tentunya mereka bakal kesulitan sendiri untuk Eko sendiri dan ngebuang ke arah Grok bersama dengan adanya Link. Ini ngebuat potensi dari tim Hak yang kita tahu, ini tiganya nih sebenarnya masih cukup fleksibel. Lapu-lapu bisa ditaruh di jungler. Oke. Posisi dari Kadita sebagai roamer juga masih terbuka dengan lebar. Jadi kemungkinan dengan adanya potensi flex seperti ini dari tim Hak, Link akan jadi prioritas yang dimana assassin dari Gary ini bakal di shutdown habis-habisan. Tapi ingat, masih ada Fanny loh. Iya, kayaknya dipancing sih emang. Dipancing biar pakai Fanny. Karena memang Dipancing dari biar Akai pakai Fanny. sendiri. Kalau main objektif ya, objektifnya rapi. Goldnya tuh bakal menang jauh. Fanny itu susah ngadu objektif kayak Turtle sama Akai. Bahkan kalau misalkan Akainya berani, invasi buff maksudnya, itu bukan menjadi salah satu masalah untuk Akai ya. Iya. Fanny-nya malah yang susah. Tapi ya dengan ditutupnya Link, dipersempit lagi nih hero-nya dan ada respect band terhadap Piawi ya yang Kufranya tadi dahsyat banget. Jadi ya respect bet cukup lumayan. Sementara marksman yang dipilih untuk Benikitnya adalah Beatrix. Iya. Beatrix yang match up-nya masih belum kelihatan sebetulnya. Ya, Kufra emang menjadi salah satu hero yang menurut aku pantas banget untuk dipilih sih. Karena kan balik lagi dia nge-slowing, dia ngasih efek slow ke arah hero-hero yang punya mobilitas tinggi. Dan kalau misalnya nih akan ada Fanny, itu berarti akan menghambat pergerakan dari tim Hak juga. Cuman kita bakal lihat ketika adanya Matrix yang udah diamankan teman-teman dari Eko, ini juga potensial yang cukup besar sih. Karena Matrix ini nggak cuma kuat di area late game sih, tapi dari early dia udah bisa setidaknya memberikan pokingan-pokingan dan lebih ke arah objektif sih, mungkin ke arah turretnya dia powerful banget. Iya, sebenarnya untuk dari hero lock dari Eko ini udah dapat banget dari arah seorang Akai dengan heavy spin. Tapi Valentina di sini mungkin bisa ngopi juga ke arah seorang Kadita yang dimana ini bisa langsung insert ke arah backline-nya bersama dengan seorang Yuzong. Tapi Hilda lagi-lagi dibawakan oleh tim Hak yang dimana permainan rusuh ke area Buffy sepertinya masih akan berlanjut dari tim Malaysia kita bersama dengan Cloud. Tapi kalau potensi dari tim Hak kayaknya mereka harus bawa
game ini ke arah mid to late game sih. Ya, untuk jungle-nya kayaknya bakal ditaruh di Joy deh. Joy ya. Kayak bisa follow soalnya. Oke. Jadi ketika Joy-nya udah beres ngambil buff atau dia udah beres ngambil patternnya dia bisa langsung invade. Dan ya untuk last pick kemungkinan besar akan jadi roamernya karena Akai enak banget sih kalau ditaruh di jungle dengan lawan-lawan seperti ini. Tapi kalau memang mau mencari roamer ya yang bisa cancel juga sebetulnya ya. Potensi masih ada di Atlas, tapi masih belum ketahuan juga. Dan, Oh, roamer galak balik. wah, Natalia kali Hilda kerjaannya ngerusuh, ya. lawannya dirusuh balik. Itu yang Eko pikirkan untuk saat ini ya. Jadi Natalianya yang bisa langsung ngerusuh ke bagian Cloud. Cloud ini susah banget lawan Natalia, jujur. Blessing duetnya bisa ketahan sama smoke bomb-nya. Jadi bener-bener ya counter abadi banget lah. Jadi harus ditolong loh. Ya, Ini dan jadi seakan-akan dari Eko yang mau ngerusuh balik ke arah God Lane-nya nih. iya, mereka butuh gitu. Ketika di tim lawan ada Hilda, mapnya bakalan terang, mereka juga butuh untuk hero yang bisa menerangi map dari Iko sendiri dan Natalia. Menurut aku pilihan yang tepat karena Cloud juga bakal menjadi salah satu makanan nantinya untuk Eko. Oke, untuk di early kayaknya tim Hak mereka harus berhati-hati dengan rotasi yang dibawakan oleh Eko Filipin. Match point sudah diamankan oleh tim Filipina kita. Apakah tim Hak mereka setidaknya bisa memperpanjang nafas mereka di game yang ketiga kali ini? Atau hari ini kita akan selesai dengan angka clean sweep untuk kedua match kita. Jadi kita akan melihat seperti apa tim Malaysia yang akan bertemu dengan tim Filipin Hak versus Eko di match point kali ini. Oke, dan seperti kata Lim Kocho, Joy akan berada di area jungler pastinya untuk saat ini match up dengan seorang Hilda juga. Tapi Min langsung menuju ke area orange buff Valen dari para jungle. pemain Eko. Oh iya, kalau Tusti kali ini akan membawa Valentina jungler juga ke dalam permainan mereka dan kita akan lihat seperti apa jadinya ketika ada gangguan yang cukup berarti dari seorang Hilda bahkan memberikan damage yang cukup besar karena seorang Kalsi. Ya, sementara kali ini dari Panda yang sudah mulai diincar nih sepertinya. Beradaan dari Yawi berada di area atasnya, sementara potensi dari seorang ini malah justru Sunfordnya yang akan nahan terlebih dahulu di area atas, bertukar lane sepertinya. Karena kayaknya Pandanya nggak mau ketemu sama seorang Benny Cutie di area bawah. Dan Akai jadi mid lanernya berarti ya di tangan seorang Sanji kali ini. Wow, satu flex roll ya yang cukup menarik dari Eko kali ini yang pengen coba untuk memaksimalkan potensial dari Natalia dan juga Akainya. Dan kali ini mereka bisa mendapatkan atau menjebak seorang Min masuk ke area jungler mereka. Tapi sayangnya mobilitas dari seorang Hilda memang cukup sulit untuk dikejar. Ya, sementara kali ini dari seorang Gary yang bakal coba untuk berfokus terlebih dahulu mendapatkan level 4 Electrifying Beats yang sudah bisa didapatkan oleh seorang Gary. Tapi sepertinya permainan pasif akan dibawakan lagi oleh Sanji dan juga kawan-kawan di area bawahnya lebih berfokus di mana caranya dari seorang Benny Kitty dapetin farmingan ya. Tuh, buat teman-teman yang pengen dapetin skin kayak Benny jangan lupa kerjain quest di M4 Pass ya. Betul, karena lumayan banget nih ya, cakep banget dari seorang Benny juga yang masih akan memberikan pressure-nya dan Yawi memberikan indikasi yang bisa dilakukan langsung oleh seorang Lola karena memang posisi dari seorang Lola nggak terlalu jauh dari outer threat dan turtle camp udah mulai terlihat kali ini. Ya, dan babysit dari seorang Yawi masih berjalan ternyata di area bawah. Sementara Man melihat pergerakan dari seorang Sanji Santer mencoba untuk membuka satu buah Black Dragon Form ke area Gary kali ini dan Petrify-nya connect. Sementara Sanji mencoba untuk ngelok dengan adanya satu buah heavy spin namun ternyata tidak bisa mengunci ke arah siapapun. Dan Min potensinya kali ini bakal coba di pick off oleh pemain-pemain dari Eko, namun Min masih punya sprint kah untuk mundur terlebih dahulu. Sepertinya masih dalam cooldown dan Min tidak akan mengambil risiko juga dengan team fight dengan dua pemain di area jungle ya. Oke, Turtle udah mulai muncul di sana tapi gak bakal akan menjadi prioritas karena ada seorang Yawi di area top lane dengan HP yang terbatas menjadi makanan fokus seorang Man. Roadmap kembali lagi dibuka, Sunborn bakal coba memberikan satu penyelamatan tapi tidak berhasil. First blood berhasil diamankan oleh Tihak by Infinix pastinya. Dan Sanji yang baru saja hadir kayaknya gak bisa berbuat terlalu banyak sejauh ini. Iya, Yawi memang punya potensi untuk bisa ngeculik satu pemain di awal dengan early bird damage dari seorang Yawi. Tapi masalahnya dia pun bisa di burst balik oleh seorang Man di sini, Lim. Ya sebenarnya konsepnya menarik ya. Pandanya ditaruh di XP dulu. Dia nyari goldnya ditutup pakai emblem support Avarice. Dan ya rotasinya akhirnya mengarah ke XP lane yang sebenarnya memang objektif Turtle kan pertama pasti ada di XP lane. Yap. Sementara junglernya Valentine itu akan lama banget ketika dirusuh sama Min. Oke, tapi kali ini Sanji bakal ngelok ke arah Mini yang terjebak dan bahkan di-follow dengan cukup cepat oleh Benny Kitty sehingga pertukaran trade-nya sudah terjadi
Petrify-nya sakit banget dari seorang Sanford dan bahkan dari Mania mencoba untuk menahan mundur terlebih dahulu, masih punya pasif untuk menaikkan XP-nya, sementara Sanford masih mencoba untuk mengejar dan Lola berhasil untuk menemukan TJ di sisi lainnya. Sementara dari Sanford hilang di tangan seorang Gary, dua pemain dari Eko Filipin ternyata dibalikin keadaannya dan Yawi. Oke, Yawi-nya bakal coba untuk langsung dieliminasi juga menjadi double kill di tangan seorang Gary. Dia dapetin ke arah turtle, dia dapetin juga ke arah double kill. Keuntungan besar memang dengan mobilitas yang dimanfaatkan kali ini dan damage yang memang gak main-main. Dan kali ini mereka masih bakal mencoba untuk memberikan damage tambahan. Carl tuh sih yang bakal menjadi target berikutnya. Sakit banget sih itu Joy-nya. Damage-nya nggak ketahan. Iya sih. Tapi untuk fight di turtle-nya tadi cukup disayangkan di mana Sanford dia ngebuka Black Dragon Form dan dia langsung ngincer ke arah Kaditanya Man. Banyak banget source yang dikeluarkan termasuk Petrify dan itu yang menjadi informasi. Oh. Kalau dia udah gak punya apapun sampai kali ini Min bakal dijebak lagi dan lagi. Sepertinya Eko Filipin mereka nggak boleh terlalu bisa dibilang mungkin agresif ya, karena potensi sekarang ini mereka belum tahu posisi dari Gary di mana. Jadi bisa dibilang minim informasi karena Yawi-nya bakal sibuk untuk ngebuka map, bakal sibuk dengan potensi pick off yang bisa dilakukan sama Yawi. Jadi untuk dari segi map terangnya itu cuma di tangannya Yawi. Yawi mungkin cuma bisa kasih informasi di boost yang dimana dia berada gitu loh. Tapi untuk posisi atas atau bawah tengahnya ini susah banget. Tapi Panda coba nge-clear dengan satu buah blessing duet. Namun Yawi sepertinya masih belum memiliki damage yang cukup juga bersama dengan Benny Kitty. Bakal bermain lebih berhati-hati. Min harusnya udah mulai bisa dipok oleh pemain-pemain dari Iko, terkena Terrified. Namun Kartizi tidak akan memaksakan teamfight di area bawahnya. Sementara pemain-pemain dari tim Hak mereka justru bisa megang kendali buat di area mid sama area atas gak sih? Sejauh ini planning mereka tuh berjalan dengan sangat amat lancar ya. Yang dimana tadi cloudnya dikirimin di area XP lane terlebih dahulu, baru ditukar ke area gold lane. Terus juga pressure pasti itu udah langsung menuju ke arah seorang Sanford dan teman-teman dari Eko di area top lane. Dan untuk saat ini ketika Turtle by UBS Goldnya udah mulai muncul, berarti akan ada sedikit point yang tercipta. Sanji yang bakal menjadi satu pemain yang akan kita perhatikan dengan Havensin yang ia miliki Cibomo. Iya, Berikutnya juga udah mulai siap, tapi kali ini Sanford ngebuka dengan satu buah Black Dragon Form. Sanji udah mengusir, tapi Kaldizi berhasil dapetin terus selain by UBS-nya. Lola berhasil untuk menahan di area depannya, tapi Man mencoba untuk nge-pick satu pemain, yaitu Sanford dan Kaldizi. Berhasil itu oleh seorang Man, tapi Sanji bakal coba dikejar oleh seorang Gary kali ini. Sementara Benny Cutie melihat adanya peluang di mana Lola sepertinya tidak akan bisa di pick up dengan cukup mudah oleh Benny Cutie, karena mau tidak mau dari Benny harus nge-clear terlebih dahulu daripada dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan proteksi ke area turretnya. Sementara Gary dan Panda bakal berfokus untuk bermain lebih objektif di area midnya. Iya, ini agak susah sih ya kalau kita ngomongin main kejar-kejaran. Untungnya tadi dari seorang Yawi dia kan punya efek untuk menghilangkan dirinya, so dia still survive. Tapi kalau kita ngomongin mobilitas, itu enak banget untuk seorang Gary melakukan pengejaran. Dan kali ini mereka udah bisa ngedapetin dua outer turret, terutama di area mid lane-nya, menjadi kesempatan lebih bebas lagi pastinya dan mempersempit kesempatan untuk seorang Yawi mencari target. Tapi kali ini langsung dipatahkan ketika dia mendapatkan seorang Panda. Iya, bukan Min yang tentunya akan dituju oleh pemain-pemain dari Eko. Sementara Min yang sudah mulai terlihat di area atasnya bakal dijauhi oleh pemain-pemain dari Eko. Yawi berhasil dapetin satu potensi single kill ke arah seorang Panda. Merupakan awal yang baik untuk Eko tentunya untuk mulai perlahan tapi pasti nih balikin keadaan mereka. Tapi Sanji tentunya ngebuka dengan satu buah heavy spin, tapi Min masih bisa mundur dengan satu buah sprintnya dan Man sudah menunggu jikalau memang dibutuhkan backup-nya. Tapi kali ini lihat damage dari Benny Cutie begitu sakit dengan satu buah Rena Sabat, namun ternyata Gary mencoba untuk mengacak-acak pemain-pemain dari Eko dengan satu buah electrifying beat. Sementara di area belakangnya Kaltizi mengejar ke arah Man yang dimana Man udah namun ternyata Man tumbang di tangan Benny Cutie. Masih mau lebih electrifying connect dari seorang Sanford, terkena airborne dan Lola tumbang untuk pemain yang kedua. Tapi Panda mulai datang terkena efek Taliban, namun ternyata Panda nggak memiliki damage yang cukup ternyata Devin. Iya, Benny Cutie masih berhasil melarikan dirinya, tapi Yawi datang entah dari mana mencoba memberikan inisiasi tambahan lagi, membuat Panda dan juga Gary harus lebih sabar lagi. Karlzi tadi udah sempat mengamankan Rovevia juga dan bisa dibilang cukup berhasil. Sejauh ini nggak ada korban yang terlalu banyak dimiliki oleh Eko, tapi tetap mereka butuh waktu yang lebih banyak, mereka butuh objektif yang lebih banyak lagi karena sejauh ini tim Hak pegang kendali permainannya, Liv. Ya, dan sebenarnya
ada 2 target tadi jadinya di pertarungan sebelumnya. Ngejar Akai juga, tapi ngejar ke arah Aldi juga. Itu yang bikin tadi damage-nya jadi kurang. Oke, tapi dengan potensi sekarang Lord yang udah mulai dipok dari tim Hak ya. Jadi Eko mereka mesti hati-hati banget sih untuk pick up team fight-nya. Sementara kali ini Sanji bakal dipukul mundur terlebih dahulu. Lola ngebuka Brave First Fighter. Benny Cutie dengan 1 buah Rems Apati nggak bisa. Dia adalah putra dari Relax, atuh. bernama Kedel Jensen Rajang. Untuk mencuri siapapun dan Lord selain Bayu Best berhasil diamankan oleh tim Hak. Sepertinya game ketiga ada secerca harapan untuk tim Malaysia kita, David. Iya, sejauh ini sih mereka benar-benar bisa menjalankan plannya dengan baik. Mulai dari inisiasinya, mereka udah mulai merubah gameplaynya juga. Nggak selalu counter ternyata yang dibutuhkan oleh tim Hak. Dan ini dia untuk itemnya. Oh, Athena Shield ya, item defense pertama yang dibuat langsung sama Min. Chen. Dia perlu nahan damage dari Valentine sih jelas. Alah, Tapi harus memang salah. hati-hati karena cukup bahaya juga physical damage lainnya. Sementara untuk item dari tank lawannya yaitu Yawi. Ini roamer bersifat damage ya karena assassin roamer. Heptasis sudah dikantongi. Next item mungkin ke arah Malefic Roar dan itu udah bisa menjadi ancaman untuk cloud-nya sendiri. Oke, tapi kali ini sepertinya bermain objektif jadi pilihan utama untuk tim Hak. Sementara Eko masih dengan keadaan yang cukup pasif tentunya untuk menahan gebrakan dari pemain-pemain tim Hak karena mereka punya Lord yang lagi berjalan di area mid-nya. Sementara ini jadi PR pertama terlebih dahulu di mana dari Lord yang udah mulai ditemani oleh pemain-pemain dari tim Hak. Sementara satu tercuri dengan 1 buah adanya Rogue Wave. Dan kali ini temannya akan menjadi pertukaran yang dimana Gary mencoba untuk maju dengan 1 buah Electrifying Beat. Dan sepertinya dari tim Hak mereka cukup puas dengan 1 buah Best Turret. Dan mereka langsung pulang disiplin. Tidak mau terlalu memaksakan dengan adanya kehilangan 1 untuk 1. Iya, mid base turret itu bakal jadi satu pertukaran yang mahal banget sih. Tim Hak punya keuntungan yang besar di sini dan juga Yawi sejauh ini nggak bisa berbuat terlalu banyak. Dan sini untuk mulai dibuka juga oleh seorang Panda membuat Sanjinya harus mundur. Tapi kita tadi sempat melihat juga nice move dari seorang Sanji dengan heavy speed-nya. Dia Yawi. menangkap 1 pemain dan Yawi lagi-lagi akan mencoba untuk melakukan persembunyian, flanking dan juga langsung inisiasi ketika ada 1 Raider Apathy yang berhasil terconnect membuat eliminasi masih diamankan oleh Eko, bahkan masih menuju langsung karena 1 pemain lainnya yaitu seorang Lola. 2 pemain hilang dalam sekejap. Gila, dengan 1 buah Renas Apati dari Benny Cutie langsung di follow up dengan smoke bomb yang dibuka oleh seorang Yawi. Dan ini ngebuat Eko Filipin mereka setidaknya masih bisa menahan tim Hak di menit ke-10. Dan buat teman-teman yang lagi nomor effort jangan lupa untuk jajan, dapetin diskon dari GrabFood hingga 90%. Jadi langsung, apalagi udah mau jam makan malam ya. Jam 8 Mulai ya. Udah jam 8 ya teman-teman ya, yang belum makan jangan lupa untuk pesan makan lewat GrabFood. Oke, dan kali ini kita masih melihat juga ya bagaimana dari Eko masih mencoba, tapi Rainer Apathy dari seorang Benny Cutie nampaknya sakit sekali, membuat tim Hak juga udah mulai nih harus berhati-hati. Mereka udah nggak bisa bermain dengan cara yang sama, yang langsung all in itu bakal jadi sulit untuk mereka. Ya, dan sementara kalau kita lihat dari kondisi sekarang 2000 gold perbedaannya. Ini untuk ya menit 11 nggak terlalu banyak lah. Bahkan sekarang ya sekitar 1000 sampai 2000 gold. Dan ya ini yang paling penting yang harus dilakukan oleh tim Hak sendiri, harus selalu berjalan bersama. Jadi jangan sampai dia terpisah sendiri ataupun keculik sama Yawi. Kok aku nyium-nyium ada bau backdoor ya takutnya ya. Dari tim Eko Filipin dengan ngebawa Natalia kali ini. Tapi Man mencoba untuk ngebuka Rogue Wave. Sanji bakal coba dipukul mundur. Kali ini zoning yang dilakukan oleh tim Hak membuat Eko tentunya mereka nggak bisa sembarangan untuk melakukan kontes ke area lotnya. Sementara Lola menangani di area depan terkena 2 pemain stun yang dikeluarkan oleh seorang Lola kali ini. Dengan Braver Fighter yang membuat tim Eko bakal bermain lebih disiplin. Iya, bisa bilang agak cukup berat ya untuk melakukan perebutan objektif. Meskipun emang dari Eko ngebawa seorang Akai, tapi kalau misalnya teman-teman lainnya juga nggak bisa maju, itu bakal jadi hal yang percuma dan tim Hak akan mendapatkan eliminasi yang lebih banyak lagi. Dan dengan Lord seperti ini, berarti harapan dari Eko adalah untuk menahan pastinya defensif diperlukan dan Yawi. Momen-momen seperti tadi akan diharapkan di detik-detik seperti ini. Iya, tapi masalahnya ini Lord yang udah mulai berjalan dari area mid yang masuk ke area base dari tim Eko masih memiliki Sanji? defensif yang cukup tinggi, tapi Sanji harus terpick up oleh seorang Man ditukarkan dengan area base turret di area mid yang pecah. Agak sedikit mengalami kerugian tentunya untuk Eko sendiri karena mereka kehilangan salah satu pemain yang bisa nge-lock out all ke arah seorang Gary dan juga ke arah seorang Panda, namun ternyata tidak Aduh, ngelek. bisa di cover dengan cukup mudah oleh pemain-pemain dari Eko. Dan kali ini
Nomor ketik guys. Mau nggak mau Eko harus bermain lebih defensif, namun ingat flicker dari Lola dan juga Panda ini bisa muncul kapan aja, dan bahkan Gary mencoba untuk maju di area depan, Sanford menahan Man di area belakangnya, dan bahkan dengan Yawi. pemain-pemain tim Hak kali ini mencoba untuk ditahan dari Yawi, tapi damage dari seorang Panda terlalu sakit sehingga membuat Yawi berhasil untuk di pick off, meskipun Man pun sempat dihilangkan oleh pemain-pemain dari tim Eko. Iya, 1-1 sebenarnya bisa dibilang menjadi keuntungan untuk teman-teman dari Eko ya, karena mereka dalam kondisi yang benar-benar krusial. Kalau misalnya tim Hakul dengan seorang Man, itu bisa jadi efek surprising yang nggak mereka duga-duga pastinya. Dan Eko kali ini harus bekerja lebih keras lagi menuju ke arah 4.000 gol. Semakin banyak perbedaan gap dari segi itemnya. Wow, ini udah 3 base start yang hancur ya. Iya. Dari Eko sendiri. Udah nggak ada defense turret lagi. Jadi mereka harus lebih was-was lagi nih. Dengan gerakan Yawi yang selalu ada di bagian ketika teman-teman Hak lagi mundur atau lagi back dari dia melakukan push. Itu udah mulai terbaca nih. Jadi Pandanya udah was-was banget. Dia nggak sembarangan jalan. Bahkan mungkin yang bisa jadi target selanjutnya adalah Gary. Mengingat dari Gary sendiri dia nggak terlalu tebal juga, walaupun itemnya belum kelihatan ya. Biasanya dia bikin 2 item magic damage dulu, itu membuat dia bisa di pick off. Sementara kalau untuk dari Man sendiri, dia harus punya target yang optimal. Beatrix Ngelag memang. Main dari Eko, mereka tahu banget Lordnya di atas. Jadi potensi dari split push yang dibawakan sama tim Hak ini kemungkinan besar bisa ada gitu. Dan Min tentunya sudah mulai tertangkap kali ini. Sementara Lord Camnya sudah mulai muncul BUBS. Sementara Min sepertinya harus di pick off, ini apa nggak bakal jadi ke arah bahaya untuk tim Hak. Sebenarnya kali ini dari Benny Kitty berhasil untuk numbangin Min. Gary bakal mundur terlebih dahulu. Dan kali ini Yawi mencoba untuk one v ternyata dari Benny Kitty nggak berhasil untuk dapetin Gary. Sementara di sisi lain Kartisi tumbang di tangan seorang Panda, dan Lola berhasil untuk menahan Sanford juga bersama dengan Gary. Yawi Yawi Panda berhasil untuk ditumbangkan. Kemudian Raden datang dari tim Hak, dan kali ini Sanji mencoba untuk menahan. Baik, time cukup banyak. Immortality pecah dari Sanji, tapi sepertinya Sanji tidak akan bertahan terlalu lama, Nevin. Tim Hak kali ini semakin dekat menuju kemenangan. Satu pergerakan yang benar-benar bagus mereka ngekap di bagian bottom lane-nya. Dan kali ini dari seorang Medikisi tersedia aja mencoba menahan seorang Gary, tapi clearing wave ini nampaknya nggak bisa dilakukan sejauh ini. Lola bakal membelakang langsung, dan dia keset. Tim Hak ngebalikin keadaannya dengan skor 2-1. Sesuai dengan prediksi dari Lim Kocel, di mana ini bukan menjadi babak knockout. wow, sebenarnya konsepnya mereka berjalan banget sih. Jujur dari dimana ketika Cloud dari Panda ditaruh di eksperimen untuk di awal, dan itu berdampak cukup sama Beatrix.